Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawangi Dianingrum dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 8 Depok. Di sini saya akan mempraktikkan cara pembuatan tape. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa tape itu? Nah, tape adalah singkong yang telah difermentasikan. Nah, di orang Sunda ini, singkong dikenal dengan sebutan peyem. Pembuatannya melibatkan singkong yang dijadikan sebagai substrat dan ragi yang dibaluri ke seluruh bagian singkong yang telah dikupas. Proses fermentasikannya kurang lebih 2-3 hari dengan bantuan Musar salamidoi parus dan Endomycopsis fibulligera. Sekarang kita lihat alat dan bahannya. Alatnya itu ada pisau, air, panci, baskom atau wadah, dan tempat buat menumbuk raginya. Dan bahannya itu ada singkong, daun pisang, dan ragi. Sudah disiapkan semua alat dan bahannya, kita ke cara kerjanya ya. Yang pertama itu buka singkongnya. Hati-hati ya teman-teman, takut kena pisau tangannya. Sudah, lakukan ini secara berulang kali ya. Nah, terus jika sudah dikupas, cuci singkong ini dengan air yang bersih ya. Jika sudah bersih, simpan di tempat yang dikering supaya airnya dulu ya. Sembari nunggu airnya turun dulu, kita haluskan lagi. Sampai teksturnya benar-benar halus. Nah, untuk sementara itu raginya kita simpan dulu ya. Jika singkongnya sudah tiris dari air, lalu kita rebus, dimasukkan ke dalam panci dan kita bawa ke kompor.
singkong yang sudah direbus ya. Tunggu 20 menit hingga dingin. Tadi yang singkong kita dinginkan, sekarang kita alasi baskom ini dengan daun pisang. Kita potong ya. Kita alasi baskom ini sampai semua permukaannya tertutup dengan daun pisang. Sudah. Jika sudah didinginkan selama 20 menit sampai benar-benar dingin, lalu kita pindahkan singkong ini ke dalam baskom yang tadi sudah ditutupi dengan daun pisang. Di situ kita baluri dengan hasil tumbukan tadi lagi di seluruh bagian singkong dengan merata ya. Di sini saya udah cuci tangan ya, karena jika menggunakan sendok, pengaplikasiannya takut tidak merata. Jika sudah permukaan atasnya, lalu dibalik, dan permukaan bawahnya juga dibaluri. Nah, jika sudah dibaluri ragi secara seluruh bagian singkong, kita tutup daun pisangnya, ditimpa daun pisang lagi. Jangan sampai ada cahaya atau udara yang masuk, karena ntar bisa menyebabkan kegagalan dalam pembuatan. Sekarang kita simpan selama 2-3 hari. Nah, sekarang kita membahas tape itu dulu ya. Apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk atau makanan yang digunakan oleh manusia. Nah, di percobaan ini kita menggunakan cara bioteknologi konvensional atau tradisional yang memerlukan bantuan jamur, bakteri, dan lain-lain. Mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi adalah Musson sp dan Rhizopus sp. Pada perubahan yang paling terpenting dalam pembuatan tape adalah perubahan hidrolisis pati menjadi glukosa dan mentosa. Nah, kegagalan bisa saja terjadi dalam pembuatan tape ini. Misalnya, terjadi gara-gara air yang kurang bersih dan alat-alat yang terdapat minyak. Itu bisa menyebabkan kegagalan dalam pembuatan tape ini. Nah, ini tekstur tape yang dari deket ya. Teksturnya sudah lembek. Ya, pertanyaan pertama yaitu produk bioteknologi apa saja yang Anda temukan di sekitar Anda? Kalau kita gunakan bioteknologi konvensional itu ada tempe, keju, yogurt, mentega, kecap,
dan lain-lain. Kalau modern itu ada bibit tanaman, intersperon, bayi tabung, terapi genetik. Pertanyaan kedua, mikroorganisme apa sih kita pakai dalam pembuatan tape? Dalam pembuatan tape, kita menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae, Candida utilis, Musar sp, Endomycopsis burtani. Yang ketiga, jelaskan hasil akhir dari praktikum Anda. Dari praktikum saya mendapatkan pelajaran tentang cara pembuatan dan apa sih itu mikroorganisme, bioteknologi yang saya gunakan. Nah, ada apa aja sih di dalam ragi? Nah, hasil akhir dari praktikum saya kali ini adalah saya telah menghasilkan hasil yang bagus menurut saya karena memiliki rasa manis yang enak dan mencapai hasil yang saya inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.